Bismillahirrahmanirrahim. Silakan merapat karena yang belakang akan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita ulang kajian yang lalu nomor 286 ya, silahkan sebelum kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam 286. In kanat ainul qalbi tanzuru anna Allaha wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatih. Jika mata hati memandang bahwa Allah itu tunggal dalam segala pemberian karunia-Nya, maka syariat menyuruh harus berterima kasih atau syukur pula kepada sesama makhluk. Firman Allah, Anishkur li wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu. Surat Luqman ayat 14. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man la yashkuril qalil la yashkuri al-kathir wa man la yashkur an-nas la yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, maka tidak akan dapat mensyukuri yang banyak. Demikian pula, siapa yang tidak syukur atau berterima kasih kepada sesama manusia, maka berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi panca indera kita kepada makhluk, hati kepada pencipta makhluk. Orang yang tauhidnya sudah kokoh, setiap melihat karunia bentuk apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah, semuanya dari Allah. Apapun karunia, sebesar apapun, sehalus apapun, itu pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, min fadli rabbik. Adapun makhluk adalah jalan sampainya karunia yang Allah tetapkan untuk kita. Keyakinan ini akan menjadikan tauhid kita menjadi makin bersih. Karena kita berterima kasih kepada manusia bukan mengharap sesuatu dari makhluk. Kita berterima kasih, kita berbuat baik ke manusia karena yakin ini adalah syukur kita kepada Allah. Sangat beda dengan orang yang berbuat baik kepada makhluk supaya makhluk baik ke kita. Itu berarti masih menganggap makhluk itulah sumber karunia. Kita berbuat baik ke makhluk bukan supaya makhluk baik ke kita, tapi supaya Allah menggolongkan kita ahli syukur. Jadi tetap kita menganggap semua makhluk la haula wala quwwata illa billah. Makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat sekecil apapun, tidak bisa menolak mudarat sehalus apapun. Dan yang membuat kemuliaan kita anjlok turun juga karena kita bergantung kepada makhluk. Kenapa ada orang yang gelisah, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dicintai, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, dinya kepada makhluk.
Inilah yang membuat hidup tidak tenang dan cenderung amal kita tidak akan ikhlas. Ketika kita berbuat sesuatu, mengharap sesuatu yang ada di tangan makhluk, maka tidak jadi amal bagi kita. Karena niatnya juga ngarap-ngarap yang di tangan makhluk. Tapi ketika kita berbuat sesuatu agar Allah ridho saja kepada kita, sudah cukup. Orang mau suka ke kita atau tidak, orang berterima kasih atau tidak, orang balas budi atau tidak, itu bukan wilayah kita. Ada pembeli, kita baik ke pembeli dengan harapan dia beli ke kita. Ada pembeli, kita baik ke pembeli dengan harapan Allah ridho ke kita. Asal tahu saja, itu pembeli belum tentu membawa rezeki kita. Kalau tidak takdirnya dia bawa rezeki kita, dia tidak beli. Kita kecewa karena kita merasa sudah berbuat baik kepada dia. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah, mau beli mau tidak beli tidak ada masalah. Karena tujuan kita adalah Allah ridho kepada kita. Istri berbuat baik kepada suami supaya suami tidak berpaling hatinya ke wanita lain. Allah yang ngebulak-balik hati, hadirin. Kalau mau baik ke suami, baik saja. Supaya apa? Supaya Allah ridho. Mungkin ada kalanya suami dibuat berpaling dulu ke yang lain supaya istri memurnikan kecintaannya karena Allah atau karena makhluk. Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Sama jadi mubalik. Tidak perlu ceramah supaya dikagumi jamaah. Mau apa? Jamaah semua kagum, Allah tidak ridho, tidak beruntung. Makanya benar-benar kita harus putus harapan dari makhluk sebagai sumber karunia. Cuma Allah saja sumber karunia, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Mau tenang, Allah yang bisa menenangkan. Mau mudah, Allah yang bisa memudahkan. Mau paham, Allah yang bisa memahamkan. Mau sehat, hanya Allah yang bisa menyehatkan. Mau rizki, hanya Allah yang membagikan. Mau jodoh, hanya Allah yang menikahkan. Mau makrifat, hanya Allah yang menghujamkan. Sudah memang begitu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bergaul dengan makhluk 3. 1, jangan ngarap-ngarap apa-apa dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. 2, boleh, sangat boleh, bahkan harus mengharapkan makhluk jadi dekat dengan Allah. 3, berharap kita jadi jalan manfaat untuk makhluk. Oleh Allah dijadikan jalan manfaat. Ini saja bergaul dengan makhluk. Maka latihan yang sangat penting dalam hidup adalah latihan putus harapan dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Karena semua nikmat hanya Allah yang membagikan, tanpa izin Allah tidak ada. Mau bergabung seluruh manusia tidak bisa terjadi. Mau gabung seluruh manusia ditambah jin semuanya kumpul, tetap saja kalau Allah tidak menghendaki terjadi sesuatu tidak ada. Tapi kalau Allah menghendaki tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak. Harus bulat ini hadirin. Ini ilmunya. Tapi untuk jadi yakin harus banyak latihan. Harus riadoh, harus mujahadah. Karena ilmu yakin akan makin menghujam seperti Nabi Ibrahim sudah percaya kepada Allah. Tapi tetap minta diberi kesempatan. Burung dipotong-potong dan disebar di beberapa titik. Bukan tidak percaya, tapi supaya nambah yakin.
Bagaimana supaya yakin dengan rahmat Allah? Harus banyak menafakuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Kita tidak pesan jadi makhluk jadi. Kita dengan kucing sama itu, sama-sama tidak pesan. Kita dengan nyamuk sama-sama tidak pesan. Kalau Allah mau, kita anak nyamuk lagi terbang mungkin sekarang, atau udah keburu mati tadi dipukul ya. Kita dengan babi sama-sama tidak milih. Babi tidak milih jadi babi, kita tidak milih jadi orang. Ini ketentuan Allah saja. Lihat kita punya iman, alhamdulillah hidayah Allah. Kalau tidak Allah tidak beri hidayah, kita mungkin dalam posisi orang-orang yang ingkar. Alhamdulillah. Kita bisa ke masjid, taufik Allah. Lihat berapa banyak yang tidak ke masjid. Setannya sama nipunya. Bedanya kita dilindungi Allah dari tipu daya setan, sehingga masih kuat melangkah ke masjid. Jadi kalau lihat orang yang belum ke masjid, kita harus syukur, kita dikuatkan. Sholat, sudah di masjid bisa dengar ilmu. Berapa banyak yang ketika ceramah tidur. Maaf, yang tidur mungkin sedang capek sekali ya. Bisa melek, bisa mendengar, bisa ngangguk. Masya Allah. Nah, apa yang kurang? Itu dari segi hidayah taufik. Makanan, kapan Allah lupa ngasih makan ke kita? Minum, kapan Allah lupa ngasih minum ke kita? Nafas, kapan Allah lupa ngasih nafas ke kita? Gratis. Detak jantung, kapan Allah lupa mengurus jantung kita? Kedip mata, ganti sel. Tiap saat limpahan karunia tiada bertepi tanpa keterlibatan kita. Benar? Kalau kita bisa mengurai nikmat dari Allah yang tiada terputus, bagaimana kita ragu? Sedang berpuluh tahun saja kita diurus oleh Allah, mengapa kita ragu kepada jaminan Allah? Harus banyak tafakur. Ya, lihat Darut Tauhid ini, gimana ini bisa begini? Tidak terbayangkan. Pesantren, santri, padahal kalau lihat ilmu, kemampuan jauh, tidak ada apa-apanya. Cuma satu saja, semua ini adalah rencana Allah. Tidak boleh merasa berjasa. Dengan gigih berjuang, kita bisa membangun Darut Tauhid. Tidaklah. Gigihnya juga taufik Allah. Antara kenyataan dengan kegiatan tidak sebanding. Kita pengen punya TV yang bagus, gak punya uangnya, ada yang wakaf. Gimana? Sound system susah, punya yang enak tidak suara ini? Tes, enak kan? Datang ahlinya ke sini. Karpet empuk, bisa bikin karpet begini? Tidak. Masalahnya kan cuma satu, sedekah kita cuma dikit, itu di antara masalah lainnya ya. Harusnya karpet empuk ini langsung nyala lampu ada. Ayolah, ingat-ingat terus pemberian Allah kepada kita. Dimana Allah mengatur semuanya dengan sempurna. Kedip, rambut tumbuh, air liur, air mata, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium. Oh, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rasa-rasanya mau terus saja, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Terima kasih, hari ini mengulang saja pelajaran yang lalu. Ada yang akan kita diskusikan? Silakan. Tidak ada? Terima kasih kalau kita. Ingat, tidak ada nikmat yang datang selain dari Allah. Berterima kasih kepada makhluk adalah bagian dari syukur. Masih ingat 5 kunci syukur? 1, hati yakin. Semua nikmat hanya datang dari Allah, sumbernya makhluk adalah jalan.
Tidak ada kesembuhan kecuali Allah yang menyembuhkan, dan dokter adalah jalan. Bisa lewat dokter, bisa lewat obat, bisa lewat air zam-zam, bisa lewat sedekah kesembuhan. Dua, afdalu doa alhamdulillah. Lisan selalu memuji Allah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala keadaan. Karena dalam kepahitan juga terbentang hamparan anugerah. Itu dari kepahitan. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau Allah memberikan kepahitan, itu di sana tuh sudah terbentang hamparan karunia yang besar. Hanya untuk kepahitan yang kecil, bisyai. Nah, saat kita bisa sabar, makanya ada kepahitan juga, alhamdulillah. Contoh, dihina orang, bagaimana? Kenapa diam hadirin? Alhamdulillah, karena penghinaan orang sangat cetek dibanding kehinaan kita yang asli. Paling disebut, kamu sih banyak omong. Hanya banyak omong. Dia tidak tahu kita banyak cicilan, banyak hutang, banyak aib, banyak dosa, banyak maksiat. Saya sudah mengalami dihina, dan saya perhatikan penghinaan itu sangat tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan yang Allah ketahui. Tiga, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah, yang paling berterima kasih. Anak berbakti ke orang tua dengan ikhlas, syukur ke Allah. Murid yang khidmat tulus ke guru, syukur tuh ke Allah. Makanya nikmat apapun datang dari Allah lewat siapa? Terima kasih. Balas kebaikan. Jangan suka kikir ya, karena tidak ada yang kebetulan. Mau parkir tiba-tiba ada yang kosong, itu Allah yang ngatur. Jangan kebetulan, tidak ada kebetulan. Apa yang kebetulan? Semuanya sudah sempurna, diatur oleh Allah. Lagi duduk, lihat meja kosong, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat, tiba-tiba di atas meja ada lotek. Rezeki yang tidak diduga-duga. Tunggu dulu, itu punya teman ya. Tidak boleh karena sholat, tadi ada nggak ada lotek, jadi ada. Rezeki yang tidak diduga-duga, dimakan saja. Bukan syukur, itu ngaco ya. Itu punya teman, temannya lagi duha, saudara habiskan. 3, 4, manfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat kepada Allah, itu syukur. Punya kening, banyak sujud, syukur. Punya mata, banyak melihat yang diridhoi Allah, syukur. Punya telinga, banyak mendengar ilmu, asma Allah, kebenaran, syukur. Punya mulut, banyak berzikir, banyak murojaah Quran, banyak munajat, banyak menyebarkan ilmu, banyak amar ma'ruf nahi mungkar dengan niat ikhlas, itu syukur. Punya tubuh, banyak berbuat kebaikan, syukur. Punya harta, banyak sedekah, banyak beramal, syukur. Punya kedudukan, gunakan kedudukan untuk mengajak orang jadi dekat dengan Allah, itu syukur. Apapun yang Allah berikan bentuk nikmat, gunakan mendekat ke Allah, itu syukur. Terakhir, at-hadus bin ni'mah, menampakkan nikmat, itu juga syukur. Bedanya dengan riya, kalau riya menampakkan nikmat supaya kita yang dipuji, kalau syukur menampakkan nikmat supaya orang memuji kepada Allah. Hampir sama penampakannya, tapi beda niatnya dan beda ketenangannya. Orang syukur disukai Allah, tenang. Orang riya tidak disukai Allah, gelisah. Semoga kita menjadi ahli syukur. Allahumma a'inna ala zikrih wa syukrih wa husni ibadatik. Rabbi a'udzu ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah.
Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna al istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli zikr padamu, ahli syukur. Istiqomahkan kami ya Allah dalam zikrullah dan syukur. Ya Allah, patahkan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap padamu. Robohkan setiap sandaran kami selain hanya bersandar padamu. Tutup setiap jalan selain jalan menujumu. Ya Rob, jangan biarkan ada satupun yang mencuri hati ini selain cintamu. Ya Allah, jangan biarkan ada cinta membara di hati ini selain mencintaimu. Jangan pernah ada kerinduan yang menggebu di hati ini selain merindukan perjumpaan denganmu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang kau cintai dan kau rindukan. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.